Pada episode sebelumnya, ini adalah jalan transformasi. Ia menjadi lebih kuat, menerobos, dalam perjalanan kelahiran kembali yang akan memengaruhinya sepanjang sisa hidupnya. Dao Agung surga dan bumi itu luas dan luas. Ia tak berwujud dan tak berwujud, tak memiliki ruang lingkup konkret, apalagi tubuh sejati. Ia tak tertandingi, terlalu tinggi untuk dicapai. Kemudian, serangkaian fluktuasi kuat menghantam, membuat dunia bergetar, mengguncang inti biologis Si Hao, jiwanya bahkan hampir runtuh. Jika bukan karena lempengan batu di bawahnya yang melindunginya, dia pasti akan hancur menjadi abu. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap ke dalam kehampaan. Dia merasakan keluasan itu, meskipun dia tidak dapat melihat jalan besar, yang pasti, ada hujan cahaya yang besar, dan ada keagungan tak berbentuk yang cukup untuk membuat seseorang ketakutan. Kekuatan agung, jalan agung. Si Hao memejamkan matanya, menarik kembali seluruh perhatiannya dari penelitiannya terhadap faktor-faktor halus, menghentikan sementara analisisnya terhadap komposisi dasar butiran-butiran itu, dan sebaliknya berfokus pada Dao yang paling sederhana. Kekuatan agung yang disebut Dao ini adalah sesuatu yang sepenuhnya abstrak. Tidak seperti rantai tatanan ilahi yang perlu dibangun. Jika seseorang benar-benar akan mencoba dan menciptakannya, maka itu akan menjadi persimpangan rantai atau tatanan ketuhanan yang tak berujung. Rantai-rantai ini memengaruhi satu sama lain, banyak jumlahnya dan berdekatan, menghasilkan wilayah tak kasat mata di dunia ini. Sementara itu, jenis Dao ini, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara menafsirkannya? Hampir mustahil untuk dipahami, penuh dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang ingin menirunya, atau bahkan menyalinnya secara langsung, hal itu mustahil untuk diselesaikan. Yang disebut pemahaman Dao, memahami hukum Dao, ini semua sebenarnya adalah peraturan kecil yang konkret. Tidak mungkin satupun dari mereka bisa menjadi misteri mendalam utama dari Dao Agung. Mungkin dapat dikatakan bahwa makhluk-makhluk memperoleh sudut Dao Agung dunia. Mereka memperoleh fragmen-fragmen, memahami suatu bagian, tetapi tidak sepenuhnya memahaminya. Jika seseorang memahami semua Dao Agung, maka mereka akan benar-benar melampaui yang di atas. Mereka tidak hanya akan mencapai keabadian, mereka mungkin akan terbang bahkan di atas surga. Si Hao menduga bahwa bahkan orang yang benar-benar abadi pun belum tentu memahami Dao secara menyeluruh dan mengerti segalanya. Yang disebut Dao surga seharusnya merujuk pada Dao Agung yang tak terbatas, jenis Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya, kan? Jika begitu, bagaimana aku bisa memahami semuanya sepenuhnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Di kejauhan, wanita cantik dan sempurna itu memiliki rambut ungu, berkilau dan bersinar, cahaya warna-warni yang cemerlang melintas di matanya. Dia sangat terkejut, ini hanyalah seorang pemuda, tingkat kultivasinya tidak dapat dianggap setinggi itu, namun dia sudah akan melangkah ke ranah seperti ini? Tak lama kemudian, Si Hao menggelengkan kepalanya. Ia segera memahami sesuatu. Apa yang disebut Dao surga terlalu pasti, ini adalah salah satu bentuk kesalahpahaman. Dao, hanya ada satu, hanya Dao. Tidak perlu membaginya ke dalam berbagai jenis, memecahnya, ini salah. Dia mengerti bahwa semua kultivator alam yang lebih tinggi harus tahu bahwa jalan besar itu tidak berwujud, tidak ada deskripsi yang pasti. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami, jauh dan terpencil. Hanya saja, dari dulu hingga sekarang, ketika semua orang memahami Dao, mereka kadang-kadang akan mengambil sepotong kecil fragmen hukum Dao. Mereka kemudian akan merasa seolah-olah mereka memahami jenis Dao, memahami jenis penalaran. Itulah sebabnya apa yang disebut pemisahan muncul. 3.000 Dao, 10.000 Dao surga, 10 Dao suci agung, semuanya didefinisikan dalam situasi seperti ini. Segala sesuatu bermula dari ketiadaan, dan kemudian dari sesuatu kembali menjadi ketiadaan. Dao itu tak berwujud, tak bertubuh. Dao itu tak dapat dijelaskan dengan pasti, ia agung dan ada di mana-mana, tak terduga. Si Hao mengerti. Yang disebut 3.000 Dao agung, yang disebut 10.000 Dao surga, semuanya adalah hukum, tidak bisa disebut Dao. Itu hanyalah hal-hal yang dibagi dengan cermat oleh generasi sebelumnya, sebagian dari jejak Dao. Barangkali hanya dengan menyatukan semua hukum tersebut, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menguraikan Dao yang sebenarnya.
Di masa lalu, Si Hao juga berbicara tentang 10.000 dao surga, berharap untuk bangkit ke atas, berharap untuk memahaminya sepenuhnya, dari transendensi ini. Haruskah aku juga memahami beberapa ribu hukum terlebih dahulu seperti yang telah kulakukan sebelumnya, lalu menyatukannya untuk menghasilkan penampakan samar dari Dao Agung? Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Alasan dia memasuki benih ini adalah untuk bersentuhan dengan hukum-hukum surga, kemudian mempelajarinya secara mendalam, memahaminya sepenuhnya, dan mendekatkan dirinya pada Dao Tunggal yang sejati. Si Hao mengulurkan tangannya, membiarkan perintah, hukum, dan hal-hal lain yang turun dari atas berputar di ujung jarinya. Matanya berkedip-kedip, menatap mereka. Bagaimana dia akan menyusun Dao Tunggal yang sederhana dan paling primitif? Waktu terus berjalan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pecahan-pecahan waktu berserakan, seseorang tidak dapat merasakannya berlalu, mengalir sendiri dengan sendirinya. Sementara itu, sang pencari Dao membatu, tidak bergerak, seolah-olah dia telah meninggal. Setelah berhari-hari, mungkin beberapa minggu, mungkin ratusan hari, barulah Si Hao sadar kembali. Baginya, seakan-akan hanya sesaat berlalu, tidak benar-benar menyadari waktu yang telah berlalu. Ia mulai menyusun semua jenis hukum, ingin mengekspresikan kekuatan agung itu, menyingkapkan kekuatan Dao Agung, tetapi ia tiba-tiba menemukan bahwa jenis penggambaran ini tidak banyak membantu. Ia memperlihatkan jenis, kekuatan, agung, tetapi itu masih merupakan bagian dari Dao. Ia memang telah memahaminya sepenuhnya, tetapi itu masih merupakan fragmen dari jejak Dao Agung kuno dan sederhana, hanya memperoleh sedikit saja. Kita hanya dapat menjelaskan dan menamai sesuatu berdasarkan hal-hal konkret, hal-hal yang telah kita alami, hal-hal abstrak dan hal-hal di luar pengalaman kita terlalu sulit untuk diungkapkan. Tidak ada satupun yang dapat dipahami, segala sesuatu yang merupakan bagian dari kodrat dunia, kekuatan tidak ada gunanya. Kita harus membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Si Hao mendesah, merasa sedikit tidak berdaya. Jika ia hanya ingin menjadi individu yang kuat, maka ia telah lama mencapainya, itu sudah cukup. Itu karena ketika ia memahami Dao dari waktu ke waktu, terus-menerus menangkap jalur hukum alam yang misterius, itu juga akan menjadi jenis hukum Dao dalam arti sebenarnya. Akan tetapi, itu hanya dapat dianggap sebagai hukum dan ketertiban, bukan cerminan Dao Tunggal. Ia memikirkan banyak hal, karena ia tahu bahwa meneliti 3.000 Dao, atau lebih tepatnya, 3.000 hukum alam dan hal-hal lainnya, tidaklah cukup. Itu hanyalah bentuk Dao yang coba dipahami oleh orang-orang sebelum dia. Sementara itu, seberapa menakutkan musuh-musuh itu? Mereka pasti akan lebih kuat dari para pendahulu itu, atau mengapa mereka menderita kekalahan yang begitu besar? Melebihi 10.000 Dao surga, apakah ini ide yang gila? Mungkin agak sembrono, tapi setidaknya aku harus terdengar agak heroik. Si Hao berkata dengan nada mengejek. Dia tahu bahwa hanya dengan melampaui semua hukum alam, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memahami sepenuhnya Dao Agung. Namun, pada kenyataannya, ini tidak memiliki banyak makna. Lebih dari itu adalah untuk menghadapi semua jenis tatanan dan hukum alam, dan bukan Dao. Dao. Si Hao duduk, tangannya memegang lempengan batu. Matanya dalam, hatinya bergejolak, dia memikirkan beberapa hal. Dia sudah mencari di luar, melakukan hampir semua yang dia bisa, jadi mungkin sekarang, hanya dengan memulai dari dalam dirinya sendiri akan ada kemajuan. Dao tak berwujud tanpa penjelasan pasti. Semua hal di dunia ini, sebatang rumput, sebatang pohon, semuanya berada di bawah hukum Dao, di dalam lingkup Dao. Si Hao berpikir keras. Kemudian, dia memeriksa tubuhnya sendiri, memperlakukan dirinya sebagai dunia. Aku adalah tubuh, tepatnya dunia. Jiwaku, darahku, keberadaan batinku, semuanya adalah Dao, semua ini terinternalisasi. Semua hal berawal dari ketiadaan, dan kemudian dari sesuatu kembali menjadi ketiadaan. Bukankah ini bertentangan? Dia akan membuat tubuhnya benar-benar berdiri berdampingan dengan dunia yang hebat. Si Hao merasa bahwa dia benar-benar agak ceroboh. Namun, hanya dengan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, melihat tubuhnya sendiri seperti dunia yang besar, setara dengan kosmos yang besar, seseorang berani membuat perbandingan seperti ini. Bentuk dan strukturku adalah alam semesta. Meskipun tidak berarti seperti setitik debu dibandingkan dengan wilayah bintang, pikiranku adalah Dao di dalam tubuh.
Rambut hitam Si Hao bertebaran, matanya bersinar terang. Jika seseorang selalu merasa takut, selalu fokus pada 10.000 dao surga, meneliti hukum langit dan bumi, maka akan sulit bagi seseorang untuk merasakan kegilaan semacam ini. Ia mencari jati dirinya, dan melupakan sejenak segala hal yang bersifat eksternal. Ini adalah inti dari pemahaman dao saya. Saya sudah memiliki pemikiran seperti ini sejak lama, jadi beginilah cara saya akan melanjutkannya. Arahkan hukum surga ke dalam tubuh, verifikasi diri dengan dao, bandingkan keduanya, barulah saya akan dapat melihat dan memahami dao tubuh saya sendiri. Apa yang aku cari adalah jalan diri. Dia mengakui bahwa ada dao sederhana dan kuno yang mewakili kosmos, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk sepenuhnya menguasai jenis kekuatan agung itu, tidak ada cara untuk sepenuhnya menggambarkannya. Itu berarti bahwa ia hanya bisa mencarinya dari dalam. Segala sesuatu yang alamiah, setitik debu, dunia, dan bahkan tubuh seseorang, merupakan alam semesta itu sendiri. Alam semesta itu sempurna, sepenuhnya mampu membentuk dao yang tak tertandingi dan tak terduga. Tentu saja, bagi diri sendiri, itu juga merupakan dao tunggal. Hong! Lempengan batu itu bergetar. Si Hao benar-benar terus seperti ini, prosesnya sangat berbahaya, mengarahkan semua jenis rantai tatanan ilahi ke dalam tubuhnya, mengubahnya, mencari dan membandingkannya dengan tubuhnya sendiri. Hukum alam bersinar cemerlang bagai aliran bintang, menutupi tubuhnya rapat-rapat, garis demi garis. Hukum alam tak berujung, siap membuatnya meledak. Tentu saja, lempengan batu itu menunjukkan efeknya, melindungi Si Hao sepanjang waktu, tidak membiarkannya dihancurkan. Karena tempat ini berada di dalam benih, plasenta surga dan bumi. Ini adalah tempat yang menerima perlindungan dunia, menerima kasih sayang surga dan bumi. Saat ini, Si Hao menggantikan tuan rumah aslinya, duduk di posisi ini, jadi tentu saja dia juga menikmati perlakuan ini. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan, untuk mengamati 10.000 hukum dao berkembang dan saling terjalin tanpa akhir. Saat dagingnya hancur, semua jenis rantai dewa berubah dengan cemerlang. Kemudian, dagingnya mulai pulih dengan cepat di bawah pengaruh lempengan batu. Ini sangat menakutkan, sekaligus sangat kejam. Namun, ini luar biasa. Darah Si Hao mengalir, beresonansi dengan hukum-hukum alam ini, meluas hingga ke tulang-tulang keempat anggota tubuhnya. Ini adalah hukum-hukum dao yang menyebar, membuat otot-otot dan pembuluh darah tubuhnya bergetar, terus-menerus bersinar. Fragmen-fragmen dao bergejolak, beresonansi di sini. Tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi kengkiang, berbagai kerangka yang menyusun dao besar tubuhnya merupakan bagian dari tubuh utama. Dagingnya juga bergerak berirama, bergetar dan mengeluarkan suara hua-hua seperti daun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah bentuk dao, menutupi semua kekurangan, menyempurnakannya. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, Si Hao terbangun. Ia hampir terbakar menjadi kokas hangus di bawah hukum eksternal yang tak berujung. Lempengan batu itulah yang menghidupkannya kembali. Tulang, darah, dan daging di tubuhku, apakah ini dao batin? Wajah Si Hao pucat. Ini terlihat agak tidak masuk akal. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan menganggapnya sangat menggelikan. Dao tidak berwujud, tidak ada bentuk yang pasti. Bisa berupa apa saja, tetapi bisa juga bukan apa-apa. Mata Si Hao berangsur-angsur menjadi cemerlang, menjadi tegas dan tidak goyah. Benar, dao dalam tubuhku bisa menjadi apapun yang aku inginkan. Wujudku adalah alam semesta, semua yang ada dalam tubuh adalah dao. Si Hao benar-benar serius. Di kejauhan, wanita cantik itu terkejut. Ia merasa anak muda ini mungkin sudah gila, mulai bertanya-tanya apakah ia harus memberikan bantuan. Aku tidak gila. Justru jalan inilah, mencari dao di dalam diri. Setitik debu dapat memenuhi lautan, ia dapat membuka alam semesta yang agung. Sementara itu, tubuhku, meskipun tidak penting, ia juga dapat mengungkap dao alam semesta yang agung. Segera setelah itu, Si Hao terdiam, tidak bergerak lagi. Hukum-hukum surga turun, bergerak di sekelilingnya. Dia terus membenamkan dirinya dalam hal ini, memahami segalanya. Untuk menyamai alam semesta yang agung melalui wujudnya sendiri, dao di dalam tubuhnya bersesuaian dengan dao dunia luar yang tak tertandingi. Pertama-tama, ia memahami komponen-komponen rantai tatanan ilahi, tepatnya butiran-butiran yang tidak penting itu, lalu menganalisis jalan agung yang agung.
Si Hao memasuki kondisi nirwana yang terdalam. Saat ini, dia seperti orang mati. Entah berapa lama waktu telah berlalu, peraturan-peraturan itu, rantai hukum yang tak berujung yang mengalir turun dari langit, semuanya melilit tubuhnya, membentuk jaring. Kemudian, mereka terus melilitnya, terus melilitnya. Akhirnya, ketika semua hukum saling terkait, mereka membentuk kepompong. Kepompong itu sangat sederhana dan polos, tanpa kilau apapun, yang membatasi Si Hao di dalamnya. Dengan wujudku sebagai langit dan bumi, bagian dalam adalah fondasi bagi Dao. Suara yang sangat pelan terdengar dari kepompong, tetapi membuat wanita yang tidak terlalu jauh itu gemetar, menggigil kedinginan. Dia merasa seperti sesuatu akan terjadi. Hong! Segera setelah itu, semburan api melesat keluar. Api itu seukuran kepalan tangan, mula-mula berubah menjadi cermin, menerangi misteri mendalam yang tak berujung, lalu berubah menjadi api abadi, melepaskan cahaya kacau, mulai membakar kepompong itu. Dia kehilangan jejak waktu, seolah-olah 1000 generasi telah berlalu. Api itu membakar kepompong itu, bunyi kitab suci itu tak ada habisnya. Sutra, kepompong itu mengikat tubuh Si Hao semakin erat, memasuki tubuhnya, dan akhirnya menghilang. Akhirnya, mereka runtuh dan patah, terbang keluar. Pada akhirnya tempat itu hangus hitam, kepompongnya hancur. Kepompong Dao? Satu-satunya pengamat, wanita itu, merasa ngeri. Itu sebenarnya adalah kepompong Dao, yang melilit diri sendiri. Ia mencari Dao internal, mencari transformasi, melepaskan diri, ingin berubah menjadi kupu-kupu. Wanita ini merasa pemuda ini gila, benar-benar tidak masuk akal, benar-benar gila, dan berani melakukan ini. Apakah dia benar-benar akan memaksakan Dao dalam tubuhnya? Tak lama kemudian, dia menghirup udara dingin. Dia melihat bagian tubuhnya yang terlihat dari kepompong hitam hangus itu. Tubuhnya tidak berkilau, tetapi tidak sepenuhnya terbakar menjadi abu. Dia merasa pemuda ini mungkin berhasil. Kepompong yang rusak itu perlahan terkelupas, pemandangannya aneh dan menakjubkan. Kepompong yang terbentuk dari hukum Dao rusak. Kepompong itu tampak seperti terbakar, perlahan-lahan pecah, memperlihatkan orang di dalamnya. Kulitnya redup, di dalam hukum Dao sebenarnya membawa sejenis energi sederhana dan tanpa hiasan, tidak seperti tubuh biologis tetapi seperti artefak. Hong! Kepompong hitam yang hangus itu tiba-tiba menjadi cemerlang, berkobar ganas. Itu adalah peraturan, tatanan yang berkembang hingga ke puncak, menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Bahkan tidak begitu menyilaukan ketika kepompong itu dibakar oleh cahaya api misterius seukuran kepalan tangan sebelumnya. Sekarang, kepompong itu benar-benar terbakar dalam kondisi terbaiknya, sangat cemerlang. Pada saat yang sama, ini juga menakutkan. Ini menandakan tabrakan dan kehancuran hukum surga, jadi bagaimana Si Hao seharusnya menghadapinya? Tidak jauh dari sana, wanita cantik itu berteriak ketakutan. Ketika dia mengira Si Hao mungkin berhasil, ternyata ada perubahan seperti ini yang terjadi, sungguh tidak terduga. Si Hao pasti dalam masalah besar. Kulitnya yang berwarna kusam itu langsung terbakar, cemerlang sampai ke puncaknya, karena ia berubah menjadi sebuah obor, dikelilingi segala macam peraturan, terbakar bersama kepompong itu. Ini adalah api Dao, api yang dihasilkan oleh 10.000 Dao surga, jenis yang paling mengerikan. Ia dapat membakar apa saja, mampu mengubah apa saja menjadi abu. Dao, hanya ada satu di langit dan bumi yang agung. Namun, itu dapat dibagi menjadi lebih dari 10.000 hukum alam, dan saat ini justru api yang dihasilkan oleh mereka, api yang dapat memusnahkan segalanya. Tubuh Si Hao penuh dengan lubang, langsung hancur tak dapat dikenali. Namun, tidak ada darah, hanya luka di mana-mana, tubuhnya sangat gelap. Ia bagaikan sepotong arang yang rusak, sepotong yang kemudian dihantam oleh batu raksasa hingga menjadi compang-camping. Saat ini, dia sudah berdiri di ambang kehancuran, tubuh dan jiwanya bisa musnah kapan saja. Si Hao menghela napas. Dia hanya tahu bahwa tidak mungkin semuanya bisa berjalan semulus itu. Jika dia benar-benar berhasil semudah itu, pasti ada orang lain yang berhasil melakukannya sebelum dia, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Sampai sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan jalan ini. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, bola api misterius seukuran kepalan tangan itu terus melompat-lompat. Bola itu dikelilingi oleh energi abadi dan cahaya yang kacau, sangat berkabut dan misterius.
Si Hao sebelumnya telah menduga bahwa api ini mungkin merupakan api abadi, api kacau, sejenis api dari 9 langit 10 bumi. Namun sekarang, dia mulai meragukan dirinya sendiri, sulit untuk mengatakan benda macam apa ini sebenarnya. Benda itu bisa berubah menjadi cermin, menerangi jalan agung yang paling dalam, dan bahkan bisa menjadi api, membakar segalanya. Baru saja, ia membakar habis kepompong yang terbentuk dari hukum alam. Dan kini, ia tak lagi bergerak, mengawasi tanpa mengangkat jari, hanya mengamati, seakan dia menunggu hasil. Si Hao dalam bahaya, nyawanya bisa melayang kapan saja. Ia terbakar hingga seperti lampu tanpa bahan bakar, kulitnya mengering, tulang-tulangnya hampir patah. Lemak keluar dari tubuhnya yang hangus, mengeluarkan suara zizi. Pemandangan ini benar-benar membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Setidaknya, makhluk betina yang tidak jauh dari situ bahkan merasa sedikit takut, dan ingin berhenti dan membantunya. Namun, dia tidak tahu apakah ada kebutuhan atau tidak. Itu karena si Hao masih hidup, masih melawan, masih mengejar Dao. Dia sekarang mulai merasa bahwa pemuda ini mungkin gila. Si Hao memang dalam kondisi pemahaman Dao. Seolah-olah dia memikirkan banyak hal sekaligus. Sampai-sampai ketika kesadaran ilahinya bingung, dia masih memikirkan banyak hal, kejadian-kejadian masa lalu muncul di kepalanya satu demi satu. Kebuntuan semacam ini pernah dialaminya sebelumnya. Ketika dia mengolah energi abadi di masa lalu, dia pernah dibakar oleh api Dao yang hebat, bisa dianggap 9 kematian satu kehidupan, hampir hancur total. Kini, dia telah matang oleh 10.000 rentetan api Dao, melihat esensi simbol yang paling mendasar, mengintip ke dalam dasar-dasar penting alam semesta yang agung, mengamati unsur-unsurnya. Di satu sisi, ia dengan rakus mempelajari segalanya, membandingkannya dengan dirinya sendiri, menggunakannya untuk mengaktifkan Dao batinnya, membandingkan dan memverifikasi keduanya, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki keraguan terhadap hidupnya sendiri. Jika ia akhirnya langsung mati di sini, maka semuanya akan hilang. Tubuh si Hao hampir terbakar busuk, dagingnya hampir hilang seluruhnya, hanya tersisa kerangka kering yang terbungkus dalam lapisan kulit. Hanya saja, dia tidak mati. Ada semacam perlawanan dalam dirinya yang menghentikan korosi api 10.000 Dao. Itu karena saat itu, dia sudah terbakar, sebelumnya mengalami hal serupa. Ada cahaya api yang beresonansi di dalam tubuhnya. Dulu, aku sudah menapaki jalan ini, diriku yang dulu bertahan hidup dari keajaiban itu sendiri. Namun, itu sama saja dengan sudah mengaktifkan Dao batin. Inilah yang menghentikan, melawan Dao kosmos yang agung. Si Hao mengerti dan segera memahami banyak hal. Hong. Hanya saja, saat ini, kobaran api itu menjadi lebih hebat lagi, lebih cemerlang dari kobaran api 10.000 Dao surga di masa lampau, bahkan lebih mengerikan. Di masa lalu, ia hanya menggunakan 10.000 api untuk menempa dirinya sendiri, menciptakan energi abadi melalui pembakaran, baru mulai menyalakan jati dirinya yang sebenarnya. Namun sekarang, hukum alam memenuhi langit, mengalir deras seperti air terjun. Ini adalah Dao yang lengkap, tidak menahan apapun. Kekuatan semacam ini tidak mungkin dilawan. Dia bisa berubah menjadi abu kapan saja. Meskipun lempengan batu itu bersinar sekarang, melindungi dan membantunya dengan segala yang dimilikinya, efeknya tidak lagi begitu kentara. Ada kemungkinan si Hao akan hangus terbakar dan musnah kapan saja. Hong. Pada akhirnya, seberkas cahaya terang keluar dari tubuh si Hao. Cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi sangat jelas, keluar dari sebuah gerbang. Dia membuka perbendaharaan dagingnya, seolah-olah dia membuka gerbang abadi. Tubuh manusia mungkin memiliki banyak gerbang, dan sekarang, dia mulai menggalinya, membuka hal semacam ini. Sementara itu, inilah yang disebut Dao batin, yang dapat berdiri berdampingan dengan langit dan bumi yang agung. Setitik debu dapat memenuhi lautan, itulah makna yang mendalam. Meskipun tubuh manusia tidak berarti, tidak dapat dibandingkan dengan sistem bintang, begitu, gerbang, dalam tubuh seseorang terbuka, maka seseorang benar-benar dapat melampauinya. 10.000 api di langit berubah menjadi diagram aneh, lalu menghantam ke bawah. Bentuknya tidak lagi seperti api, tetapi ingin menghancurkan si Hao sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga seperti ini. Berkas-berkas cahaya jernih muncul satu demi satu, semuanya sangat misterius. Mereka bergabung bersama, membentuk diagram, menahan kekuatan dunia luar.
Tak jauh dari situ, wanita itu sangat terkejut. Cahaya terang itu melepaskan berkas demi berkas. Berkas demi berkas itu datang dari gerbang satu demi satu. Pada saat itu, banyak gerbang dao muncul dari dalam tubuh Si Hao. Semuanya membuka sedikit, melepaskan secercah cahaya, menahan tekanan dari dunia luar. Si Hao sangat tersentuh. Ini adalah dao batin, kekuatan tubuh manusia. Ini membuktikan keabsahan jalan ini. Seperti yang diharapkan, tubuh manusia itu sendiri dapat berdiri berdampingan dengan alam semesta yang agung. Dao batin mampu bersaing dengan dao agung eksternal, saling berhadapan. Intinya adalah bagaimana membuatnya muncul. Di luar tubuhnya, 10.000 api surga muncul, menekan ke bawah. Akhirnya, diagram yang terbentuk benar-benar menghasilkan seekor ikan yin, menghancurkan otot dan tulang Si Hao hingga hampir putus, berubah menjadi sosok melengkung. Sementara itu, di dalam tubuh Si Hao, cahaya terang dilepaskan. Cahaya itu berkumpul bersama, membentuk seekor ikan yang melesat keluar, mendesak maju dari arah lain tubuhnya. Ini, mata wanita itu terbuka lebar, merasa sangat terkejut. Dialah satu-satunya yang melihat pemandangan ini. Mungkinkah ini tepatnya jalan yang ditempuh pemuda ini? Hal ini membuatnya sangat terkejut. Itu jelas merupakan interpretasi dari Dao, perwujudan dari Dao. Dao alam semesta besar hancur berantakan, menyatu dengan seseorang dan dao batinnya, sehingga menghasilkan simbol yin-yang. Jika seseorang membuat gambar ini untuk menjelaskan misteri dunia yang mendalam, maka itu adalah satu hal, tidak terlalu istimewa, tetapi saat ini, gambar itu terbentuk dalam kondisi seperti ini. Kita harus memahami bahwa saat ini, pemuda itu sedang menderita, dan akan mati kapan saja, jadi tidak mungkin dia sengaja menciptakan situasi seperti ini. Ini terbentuk sepenuhnya secara alami. Jenis kesakitan dan penderitaan ini, jenis siksaan ini, pengalaman, saat ini sebenarnya membentuk diagram Dao yang tak tertandingi. Saat ini, semuanya berhenti, semua hal membeku. Terlepas dari apakah itu ruang atau waktu, semuanya tampak telah memasuki keheningan abadi. Waktu berhenti, membeku sepenuhnya. Pada saat itu, Si Hao tampaknya telah mencapai keabadian. Jenis stagnasi ini, jenis penghentian waktu ini, membuatnya merasakan semacam kekosongan yang dalam, yang sangat jauh dan kuno. Pada saat konsentrasi itu, ia tampaknya telah melintasi 10.000 generasi. Ada perasaan perubahan besar, berat, serta kegelapan tak terbatas. Seolah-olah dia mengalami reinkarnasi. Akhirnya, keheningan itu pecah, semuanya kembali normal. Tubuh Si Hao hancur berkeping-keping. Semua cahaya yang disebut jernih itu berhamburan, memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, 10.000 api di surga juga padam, sehingga menghilang. Apakah itu jalanmu? Tak jauh dari sana, wanita itu bertanya dengan suara gemetar. Bukan. Si Hao membantah. Itu hanya kebetulan, momen dalam perjalanannya, bukan akhir. Alam semesta yang agung bukanlah dirinya, dan dia juga tidak ingin menyatu dengan kosmos yang agung. Mungkin suatu hari, dia akan meninggalkannya. Yang diandalkannya hanyalah dirinya sendiri, dagingnya sendiri, dan juga jiwanya sendiri. Hanya dengan memperkuat dirinya sendiri, ia dapat menghadapi apapun yang datang padanya. Hong! Di dalam tubuhnya, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Gerbang-gerbang abadi terbuka satu demi satu, gerbang-gerbang ini seperti gunung berapi, melepaskan potensi dan kekuatan yang melonjak. Dia tenggelam dalam jenis cahaya ini, semuanya luar biasa cemerlang. Jika aku mau, aku bisa membuat diagram jenis itu, diagram jenis yang tak terhitung jumlahnya, kata Si Hao. Kemudian, di dalam dan luar tubuhnya, tidak diketahui berapa banyak diagram Dewa Yin yang muncul. Diagram-diagram itu mengalir dalam darahnya, membekas di tulang-tulangnya. Ada pula yang membesar, muncul di luar tubuhnya, membungkusnya di dalam, mengubah tubuhnya sekali lagi menjadi kurva yin yang anggun dan kuat. Namun pada akhirnya mereka tersebar lagi. Dao-nya, yang dicarinya, adalah dao batin. Dia tidak perlu menggunakan diagram jenis ini untuk menjelaskannya. Si Hao benar-benar memahami dao, mencari kekuatan besar. Mungkin kata mencari tidak dapat digunakan, karena dia tidak akan mencarinya. Ini adalah sesuatu yang sudah ada di tubuhnya, sesuatu yang sudah menjadi miliknya sejak awal. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ia benar-benar memahami jati dirinya, memahami eksistensinya sendiri.
Pada saat itu, dunia membeku, waktu berhenti. Ia seakan telah melintasi waktu yang tak berujung, jutaan dan jutaan tahun berlalu hanya dengan sekali pandang. Saat itu telah meninggalkan dampak yang sangat besar padanya, dan dari sini, ia memperoleh pencerahan, membuka banyak gerbang dalam dirinya. Gerbang, jumlah waktu yang bisa dibuka, sangat terbatas, karena Anda belum mencapai langkah itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, terputus-putus dan terputus, seperti nyala lilin yang tertiup angin. Selain itu, suaranya juga kuno, membawa semacam aura kelelahan, keletihan, dan kematian. Itu adalah api seukuran kepalan tangan. Api itu dikelilingi oleh energi abadi, terbungkus dalam cahaya yang kacau, keberadaannya tampak semakin misterius. Api sebesar kepalan tangan itu masih tetap besar, tidak membesar. Namun, dia jelas melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bertarung, meraung, melolong, serta cahaya berdarah yang tak berujung. Jutaan dan jutaan makhluk melolong, sosok jiwa yang tak terhitung jumlahnya saling beradu. Boom! Pada akhirnya, semua yang ada di hadapannya kembali damai. Suara yang ada di telinganya menghilang, api itu tampaknya kembali normal. Apa sebenarnya api ini? Suara Si Hao terdengar getir. Kemudian, Si Hao memeriksa bagian dalam tubuhnya. Itu adalah gerbang-gerbang, satu demi satu, yang sangat cemerlang, memperlihatkan hukum-hukum Dao yang tak terbatas untuknya, yang saat ini melepaskan rantai-rantai yang paling dalam dan misterius. Inilah Dao batinnya, Dao miliknya. Sementara itu, saat ini, dia hanya berusaha menembus alam kultivasi, menjadi ahli tingkat sekte, bukan berdiri di puncak hidupnya. Pelepasan itu hanya sesaat, dia harus benar-benar membuka semua gerbang di masa depan. Menggunakan tubuh sebagai benih, itu persis seperti yang kubayangkan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sedang berjalan di jalannya sendiri, mirip dengan apa yang telah diwariskan oleh Tetua Agung kepadanya. Mencari Dao batin, mengandalkan dirinya sendiri, bukan mencari Dao alam semesta yang agung, inilah jalannya. Menggunakan tubuh sebagai benih adalah untuk membuka gerbang dalam tubuhnya sendiri, melepaskan Dao miliknya sendiri. Ini adalah awal dari jalannya. Baru sekarang rasanya seperti benih baru saja ditanam. Di dalam tubuhnya, gerbang-gerbang yang tak terhitung jumlahnya itu tidak benar-benar terbuka sepenuhnya. Gerbang-gerbang itu perlahan-lahan menutup, dan pada akhirnya, hanya tersisa celah kecil, melepaskan seberkas cahaya terang. Kemudian, cahaya ini terjalin bersama, membentuk benih, mengembun di dalam tubuhnya, memperoleh pengakuan dari dunia yang agung. Ini seperti benih surga. Sementara itu, benih surga jenis ini secara alami akan menerima berkat dari berbagai hukum surga dan bumi yang agung, mampu menampilkan kekuatan dunia, kekuatan ilahinya tak terukur. Hanya saja, ini semua masih bergantung pada alam semesta ini. Si Hao menggunakan tubuh sebagai benih, ini benar-benar berbeda. Saat ini, benih yang ia padatkan adalah dirinya sendiri. Di masa depan, yang akan ia andalkan adalah dirinya sendiri juga. Benihnya sudah lengkap. Ada banyak gerbang di tubuh Si Hao, muncul satu demi satu, semuanya tidak tertutup sepenuhnya, meninggalkan celah. Semuanya melepaskan untaian cahaya jernih, cahaya-cahaya ini menyatu menjadi benih. Ini terlihat sangat ajaib. Ada banyak gerbang, tetapi saat ini, semuanya tidak nyata, tetapi ini membuatnya tampak lebih misterius. Gerbang-gerbang ini seperti kitab suci Tao, seolah-olah terhubung ke tanah kuno yang tak tergoyahkan, melepaskan energi yang tak tertandingi. Si Hao benar-benar ingin mengulurkan tangannya dan membuka salah satu gerbang ini, melihat apa sebenarnya yang ada di baliknya. Hanya saja, hal itu tidak mungkin baginya saat ini. Kekuatan daging. Di kejauhan, wanita itu berkata pada dirinya sendiri. Dia benar-benar sangat terkejut. Dia berhasil begitu saja? Dia melihat keajaiban, seseorang melangkah di jalan yang sama sekali berbeda tepat di depannya. Itu sangat unik dan misterius, prosesnya penuh ketegangan. Dia hampir mati, tetapi pada akhirnya, dia tetap berhasil. Dalam waktu singkat yang tenang itu, seakan-akan ada kilatan petir yang menyambar pikirannya. Dengan suara gemuruh, jiwanya bergetar sebagai respons. Dia tahu bahwa ini adalah masalah besar. Suatu jalan yang sebelumnya tidak ada, kini telah dilalui oleh seseorang. Si Hao tidak merasa senang atau khawatir. Dia memejamkan mata, merasakan semuanya dalam diam. Pengalaman tadi benar-benar berbahaya.
Kelihatannya berjalan lancar, tetapi satu kesalahan saja akan mengakibatkan keberadaannya musnah. Terlebih lagi, sampai sekarang pun dia masih belum dapat tenang, perasaannya gelisah, kulitnya tanpa sadar bergetar. Mengapa seperti ini? Dia ingin memahami benih ini sepenuhnya. Daunnya kini mulai terbentuk, tubuh sebagai benih yang benar-benar terbentuk. Satu benih menggantung di kedalaman tubuhnya, melepaskan cahaya terang, menyatu dengan daging dan jiwanya, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ada sensasi yang kaya dan penuh. Dengan dorongan dari kesadaran Si Hao, benih itu bersinar, gerbang diri mentransfer kekuatan. Dia merasakan bagian dalam tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dipenuhi dengan cahaya jernih, seolah-olah dia bisa menebas semua dewa dan iblis. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Ia merasakan dorongan kuat untuk mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Daging dan jiwanya sama-sama kuat hingga ekstrim, seolah-olah ia dapat memetik bintang dan meraih bulan dari langit dengan mengangkat tangannya. Namun, pikirannya masih terasa sedikit tidak tenang, tidak dapat sepenuhnya rileks. Si Hao membuka matanya, cahaya berputar di dalamnya. Dia ingin membuat dirinya lebih kuat. Menggunakan tubuhnya sebagai benih telah berhasil tanpa diragukan lagi. Jika dia menggunakannya bersama dengan teknik-teknik berharga dan seni surgawi miliknya, mengoperasikannya bersama-sama, mereka akan menjadi lebih menakjubkan, benar-benar menonjol dari yang lain. Dari mana saya harus memulai? Si Hao ragu-ragu. Haruskah dia mulai dari meningkatkan kekuatan serangannya, atau pertahanannya? Tak lama kemudian, ia membuat keputusan. Ia mengandalkan intuisi, memilih metode Dewa Willow terlebih dahulu. Ia selalu merasa harus memastikan keselamatan dirinya terlebih dahulu. Itu karena kulitnya terasa sangat tegang, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Pengalaman seperti ini sungguh aneh. Apakah ini peringatan dari tubuhnya sendiri? Si Hao terkejut dan takut. Dengan membuka gerbang di dalam, cangkang dagingnya juga menjadi lebih misterius. Metode Dewa Willow mementingkan pengembangan energi saripati kehidupan, akhirnya justru umur panjang. Pada saat itu, puluhan juta rantai dewa melesat keluar dari tubuh Si Hao. Benih itu juga bersinar, dan ketika bersentuhan dengan rantai dewa tersebut, mereka beresonansi satu sama lain. Ketika dia memeriksa rantai emas ini, mata Si Hao menjadi sangat dalam, seolah-olah dia dapat melihat melalui setiap manifestasi alam, sumber dari segalanya. Dia sedang meruntuhkan metode ini. Pada saat itu, ia mulai menjalin rantai tersebut dengan cahaya terang yang dilepaskan dari benih. Rantai tersebut masih berwarna emas, tetapi menjadi sedikit berbeda, terjadi perubahan pada polanya. Ini adalah memecahkan kode, melakukan reorganisasi, dan kemudian menggunakan pola Dao sendiri untuk menjelaskan, memulihkan metode Dewa Willow. Dia memahami metode ini dari tingkat yang paling mendasar. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah proyek besar. Si Hao sekarang benar-benar menghancurkannya. Jika dia menggunakan pola Dao batinnya untuk merekonstruksi metode ini, itu akan sangat menakjubkan, sampai-sampai bisa dikatakan mengguncang dunia. Saat ini, dia membenamkan dirinya dalam semacam kondisi yang luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya jernih, menyimpulkan metode kehidupan hebat Dewa Willow. Dalam keadaan linglung, semuanya menjadi kabur, menghilang. Waktu terus berjalan, langit dan bumi tak terbatas. Ia merasa seperti dirinya sendiri telah berubah menjadi pohon willow, membawa benih saat ia terbang ke sana kemari, dan akhirnya mendarat di tanah. Pada awalnya, tempat ini sangat kering, kekurangan air, dan terpanggang matahari dalam waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, benih ini, yang juga merupakan dirinya, berada di ambang kematian. Akhirnya, sedikit kabut hujan muncul. Kabut itu menyerapnya dengan panik, lalu memperlihatkan kekuatan hidup yang mengejutkan, mulai menumbuhkan akar dan berkecambah, berjuang melepaskan diri dari kondisi layunya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dalam kondisi yang luar biasa ini, tubuh asli Si Hao juga tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Itu karena sebuah benih kecil tertanam di dalam tanah, dan selama bertahun-tahun, dunia di atasnya telah lama tertutup oleh batu-batu raksasa. Namun, setelah benih itu berkecambah, ia malah membuka batu besar itu, bahkan keluar dari celah-celah, dan akhirnya memecahkan batu itu sendiri. Inilah kekuatan kehidupan. Ia tampak lembut dan lemah saat lahir, tetapi mengandung energi yang paling kuat. Si Hao sangat tersentuh.
Dulu, dia juga pernah melihat jalanan dan trotoar yang tertutup rapat, tetapi ada tanaman yang menumbuhkan tunas-tunas lunak, yang dengan paksa merobek tanah batu yang keras. Sekarang, saat dalam kondisi pemahaman Dao, sudut pandangnya menjadi lebih mendalam. Aura bayi baru lahir itu kaya dan tak terbatas. Kemudian, ia berubah menjadi tunas muda, tumbuh kuat dan sehat. Ia menerima baptisan angin dan hujan, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Akhirnya, tibalah saatnya pohon itu tumbuh subur, menjulang tinggi ke langit dan bumi. Petir menyambar pucuk pohon, seluruh pohon diselimuti cahaya api. Namun, ia tetap hidup. Setelah itu, ia mengalami penderitaan yang tak berkesudahan. Pohon itu mengembangkan spiritualitas. Itu karena ia adalah tanaman, yang pada awalnya melambangkan kehidupan. Sementara itu, pengalamannya bahkan jauh lebih berbeda dari yang lain, yang mendatangkan hukuman dari langit dan bumi. Kesengsaraan petir menghantam dari 9 langit di atas, mengubahnya menjadi abu, hanya menyisakan akar yang patah. Setelah entah berapa tahun berlalu, ia bangkit kembali, berkecambah sekali lagi. Kemudian, ia menjadi semakin kuat dan kuat, dipenuhi dengan energi saripati kehidupan. Apakah ini pengalaman Dewa Willow? Itu benar-benar ada di sumber tekniknya yang berharga. Kemudian, Siha melangkah lebih jauh lagi. Dia sudah tidak bisa mengingat berapa kali pohon Willow itu dihancurkan oleh petir, dan akhirnya mencapai titik di mana ia menghadapi eksekusi dari pedang abadi dan hal-hal lainnya. Terlebih lagi, pada tahap selanjutnya, ia memiliki kekuatan roh penjaga, aura Dao abadi, dan hal-hal lainnya. Mendalam, sulit, ini adalah jalan hidup yang panjang dengan 9 kematian satu kehidupan, sekaligus jalan hidup yang ekstrim. Saya ingin melihat apa yang dialami Dewa Willow di Kuno Abadi, dan saya juga ingin memahami mengapa ia turun ke desa batu saat itu. Sayangnya, jejak kehidupan itu terlalu rumit. Meskipun ia mampu menembus kualitas asli teknik yang berharga itu, ada beberapa hal yang tidak mungkin dapat ia lihat dengan jelas. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Siha membenamkan dirinya dalam lautan aura kehidupan, terbungkus dalam cahaya hijau pekat, diselubungi cahaya keemasan, dua warna itu saling bertautan. Yang satu merupakan energi yang baru lahir, sedangkan yang satu tercipta melalui pembaptisan dan pengumpulan kekuatan yang tiada henti. Siha akhirnya terbangun sepenuhnya. Dia menggunakan pola Dao batinnya untuk menafsirkan teknik kehidupan hebat Dewa Willow, menyimpulkan apa yang ada di intinya. Mengenai seberapa dalam jangkauannya, saat ini, tidak mungkin dia bisa mengetahuinya. Kau harus pergi. Ada benih di dalam dirimu, jadi kau bisa mencapai kesadaran dimanapun kau berada, tidak perlu kau teruskan dan tetap di tempatku. Kata wanita yang tidak terlalu jauh dari sana. Siha mengangguk. Ia berdiri. Dengan suara, beng, kepompong yang robek di tubuhnya terlepas, menghilang sepenuhnya, memperlihatkan kulitnya yang kuat dan halus. Kilaunya tidak cemerlang, tetapi cukup fleksibel, membawa kilau vitalitas, kembali ke keadaan alami. Aku harus keluar. Apakah beberapa bulan telah berlalu, atau sudah beberapa tahun? Siha benar-benar tidak tahu. Saat berkultivasi, dia tidak memiliki rasa waktu, melupakan segalanya. Hah! Siha merasa ngeri. Pada saat ini, bulu kuduknya berdiri tegak. Begitu dia berdiri, dia merasa seperti kiamat telah tiba. Kegelisahan dan kekhawatiran yang sebelumnya dia rasakan menjadi kenyataan. Seberkas cahaya pedang menyambar, turun dari atas, hendak membelah tengkoraknya. Dari mana datangnya serangan ini? Pasti bukan wanita itu, karena dia juga sedang syok, saat ini duduk tidak terlalu jauh dari situ. Siha membuka mulutnya, melepaskan cahaya terang yang luas. Cahaya ini dilepaskan oleh benih di dalam dirinya, cahaya itu mengembun menjadi pedang, menghantam cahaya itu, percikan api berterbangan ke segala arah. Sangat kuat. Siha menggigil dalam hati. Itu karena cahaya pedang itu terlalu tajam, pasti bisa dengan mudah memenggal kepala sekelompok dewa surgawi, sangat kuat. Kemudian, suara lonceng yang besar terdengar, panjang dan berlarut-larut. Beberapa di antaranya berbunyi bersamaan, jatuh dari langit, membentuk lonceng-lonceng ilahi yang teratur. Riak-riak suara dilepaskan, siap menghancurkannya berkeping-keping. Ini terlalu menakutkan, seolah-olah ia bisa memusnahkan kelompok dewa dan iblis, membasmi semua makhluk hidup, mustahil untuk dilawan. Apa ini? Membuat orang tercengang. Hukuman dunia.
Pada saat ini, Si Hao tahu apa itu, dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Kegelisahan dan kegelisahannya sebenarnya berasal dari sini. Ketika dia memasuki benih Dao, duduk di plasenta langit dan bumi, dia tidak menerima reaksi keras. Wanita itu mudah dihadapi, jadi dia awalnya berpikir bahwa semuanya berjalan lancar. Namun, siapakah yang mengira bahwa bahaya sebenarnya sudah menunggu di ujung tanduk? Hamparan luas cahaya pedang terpotong, seputih salju dan menyilaukan, langsung menghubungkan surga dengan bumi, terlalu agung dan menakjubkan. Suara lonceng besar bergema, pagoda-pagoda dewa muncul satu demi satu. Semua jenis senjata muncul, turun dari atas, semuanya menekan ke arah Si Hao. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat mengejutkan, lebih serius daripada apapun yang pernah dialami Si Hao sejauh ini. Bencana itu mencoba memusnahkannya. Di kejauhan, wanita itu tercengang, cahaya berputar di matanya. Bahkan dia tidak meramalkan kesimpulan seperti ini. Dia telah mencoba menyimpulkan apa yang akan terjadi, tetapi dia tidak melihat pemandangan ini. Ini jalan yang rusak. Tak ada sedikit pun harapan yang tersisa, karena saat ini, semua jenis cahaya menyerbu, semua jenis senjata, semuanya mampu menghancurkan tokoh-tokoh kuat setingkat Master Sekte. Itu adalah pemberantasan yang kejam, yang ingin menghapus semua jejak. Ini adalah hukuman dari langit dan bumi. Itu karena Si Hao menempati sarang orang lain, merampas keberuntungan alami, dan sekarang, tanggapan yang paling keras diberikan, ingin membasminya sepenuhnya. Jalannya memang sudah menentang dunia sejak awal, menentang kehendak surga. Alasan mengapa menggunakan tubuh sebagai benih berakhir dengan kegagalan adalah karena hal ini, semua individu ini akan dilenyapkan oleh surga. Yang lainnya menemukan benih yang sempurna, menyatukannya ke dalam diri mereka, sehingga mereka memperoleh pengakuan, memperoleh perlindungan. Itu karena mereka menerima perintah dari kehendak dunia, memperlihatkan kekuatan langit dan bumi. Sementara itu, menggunakan tubuh sebagai benih sama sekali berbeda. Ia berusaha untuk memperkuat dirinya secara bertahap, akhirnya setara dengan alam semesta yang agung, bahkan melampauinya dan melampauinya. Meskipun saat itu masih berupa benih, tanda-tanda pertama sudah tampak, itulah sebabnya dia sekarang menghadapi pemusnahan yang kejam ini. Senjata-senjata dewa dan bilah-bilah tajam ada di mana-mana. Jumlahnya terlalu banyak, terlalu terkonsentrasi, semuanya menghantam tubuh Si Hao. Sekarang, lempengan batu itu mundur dengan sendirinya, tidak lagi memberinya perlindungan. Itu karena ia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Jika ia membantu Si Hao bertahan lebih lama lagi, membantunya menyembunyikannya lebih lama lagi, bahkan ia akan terseret dan hancur. Bahkan sebagai plasenta surga dan bumi, itu masih belum cukup. Ada beberapa hal yang tidak dapat diatasi, itu tidak dapat terlibat terlalu dalam. Pagoda-pagoda suci, lonceng-lonceng besar, bilah-bilah surgawi, pedang-pedang abadi, semuanya ada di mana-mana, menyelimuti Si Hao di bawahnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, juga tidak ada cara untuk mundur. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung, menerima semuanya. Pancaran petir muncul beruntun, lengkungan petir bagai lautan. Wanita itu tercengang. Ini bagaikan amarah surga, yang akan menghancurkan plasenta surga dan buminya juga. Jika ini terjadi, maka jalannya juga akan terputus. Pada saat itu, wajahnya menjadi sepucat salju. Si Hao sangat kuat sampai sejauh ini, tetapi dia langsung terhantam hingga dagingnya beterbangan kemana-mana, darah dewa berwarna merah cerah mewarnai kehampaan. Pemandangan ini sangat suram dan pahit. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kekuatannya telah lama meletus, sekarang tidak lagi menekan dirinya sendiri. Dia menerobos alam dewa surgawi, menjadi sosok kuat tingkat Master Sekte. Ini adalah konfrontasi hidup dan mati yang hebat, amukan surga. Ini adalah perjuangan Si Hao, kekuatannya mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi, namun dia tetap tidak dapat menahannya. Tak diragukan lagi, bagi seorang pencari tahu, seseorang yang baru saja bangkit, ini merupakan pukulan mental yang serius. Ia akan dihancurkan setelah ia yakin bahwa dirinya yang paling kuat. Semua senjata itu dibuat dari petir, tak ada pengecualian, tidak peduli seberapa realistis tampilannya. Kalau tidak, bagaimana senjata-senjata ini bisa muncul di dalam benih? Petir itu akhirnya melampaui apa yang dapat ditanggung oleh mereka yang berada di puncak tingkat Master Sekte, mencapai alam kultivasi yang bahkan lebih besar, menekan sepenuhnya, mustahil untuk dilawan. Di kejauhan, wanita itu mendesah.
Pemuda ini sudah tamat. Dari dulu hingga sekarang, tak seorang pun dapat melawan petir yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi. Itu sampai pada taraf di mana kekuatan petir mungkin tidak hanya satu tingkatan kultivasi yang lebih tinggi. Itu karena surga sedang murka, alam semesta yang agung menampakkan niat membunuh, ingin menghabisi nyawa orang ini yang telah merampas hukum alam surga dan bumi serta tidak menghormati larangan-larangannya. Peng! Setelah mengalami konfrontasi yang sangat mengerikan, Si Hao diledakkan oleh kekuatan surgawi yang tak terbayangkan. Tubuhnya terhapus, pemandangan ini sangat kejam, dan juga sangat menyedihkan, membuat wanita di kejauhan itu ketakutan. Apakah dia tetap hancur pada akhirnya? Meskipun pemuda itu menghadapi semuanya dengan pahit, pantang menyerah sampai akhir, sosoknya tetap menghilang. Yang tersisa hanyalah abu dan kabut berdarah. Namun, malapetaka langit dan bumi tidak berhenti di sini, melainkan terus-menerus menerjang, mengalir deras ke tempat ini seperti sungai perak. Seakan-akan lautan tak terbatas runtuh, mengelilingi tempat ini. Ia terus-menerus hancur, terus-menerus meledak. Wanita itu terkejut. Setelah dunia memberikan pukulan terakhir, dunia masih belum menyerah, alam semesta kejam. Apakah alam semesta akan menghancurkan tanah pencerahannya juga? Wanita itu awalnya adalah roh murni yang dibesarkan oleh surga dan bumi, dan menerima perlindungannya. Apakah dia akan ditinggalkan sekarang? Hal ini membuatnya takut. Dia ingin melawannya, tetapi dia juga takut akan datangnya malapetaka petir yang lebih besar lagi, dan malapetaka yang lebih besar ini akan menghancurkannya menjadi abu, tidak menyisakan apapun. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, petir itu akhirnya menghilang, tempat ini kembali menjadi damai. Plasenta langit dan bumi terpelihara, tidak hancur. Wanita itu menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, matanya terfokus pada abu itu, menatap ruang di sebelah lempengan batu. Di antara abu kehancuran, di antara tulang-tulang hangus yang hancur, bola cahaya bening muncul. Itu adalah benih. Bola itu perlahan tumbuh, membungkus gumpalan darah esensi dan roh primordial. Menipu surga. Napas wanita itu menjadi terengah-engah. Ini benar-benar tipuan. Dia berhasil melewatinya, Benih itu tampaknya menumbuhkan akar dan berkecambah, perlahan berubah, terlahir kembali di abu, memperoleh kehidupan baru dari kematian. Roh primordial Si Hao berjuang keluar, gumpalan darah itu menggeliat dan menggeliat, tubuhnya terus-menerus beregenerasi. Seseorang sudah dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya di alam dewa surgawi, jadi tentu saja itu bukan masalah di alam kultivasi yang lebih tinggi. Hal ini terutama terjadi ketika Si Hao melihat dan menguraikan teknik kehidupan hebat milik Dewa Willow di saat kritis, menggunakan dao batinnya sendiri untuk menyimpulkan maknanya, pemahamannya tak tertandingi dalamnya, dan itulah sebabnya dia mampu bertahan hidup di bawah petir yang jauh melampaui tingkat kultivasinya. Ini adalah mukjizat, sesuatu yang tak dapat ditiru. Belum pernah ada seorang pun yang berhasil melewati murka surga yang merupakan alam kultivasi satu tingkat lebih tinggi. Si Hao menghela napas pelan. Dulu ketika Dewa Willow mendarat di desa batu, sepertinya ia juga harus melakukan hal ini, bukan? Setelah mengalami bencana besar, ia terlahir kembali dari keputusasaan, memperoleh kehidupan sekali lagi. Sekarang dia mengalami situasi yang sama. Dia tidak bisa melawan hukuman surga, tetapi dia akhirnya tetap hidup kembali. Aura yang baru lahir menyebar di udara, semua hal tumbuh. Saat ini, aura kehidupan yang luar biasa menyebar darinya. Tubuhnya telah diregenerasi, roh primordialnya dalam, tatapannya tenang. Benih itu menyatu dengan daging dan roh primordialnya. Dengan menggunakan tubuh sebagai benih, sifatnya yang mengerikan kini mulai menunjukkan dirinya. Dia bahkan bisa bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Si Hao mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada wanita itu. Kemudian, dia pergi. Dia membuka plasenta surga dan bumi ini, bersiap untuk pergi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menyendiri, apa yang terjadi di dunia luar. Mungkin para jenius di dunia luar sudah lama bangkit, kan? Dia sudah tidak menunjukkan dirinya terlalu lama, sudah waktunya untuk keluar. Ingat janjimu. Sebuah suara terdengar. Wanita itu bangkit, lalu duduk kembali di atas lempengan batu. Gayanya luar biasa, cahaya yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya yang indah dan mengagumkan. Pada saat ini,
hukum alam surga melonjak sekali lagi, mengelilinginya, membuatnya tampak seperti peri yang luar biasa. Si Hao mengangguk, mengerti apa yang dikatakannya. Dia masih sangat berterima kasih kepada wanita ini. Jika dia mengambil tindakan terhadapnya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah sebesar ini, mungkin hanya akan mati di dalam. Sebelum masuk, dia tidak pernah menyangka akan menemukan makhluk di dalam. Jangan khawatir. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, dia menatap wanita ini, matanya memancarkan rasa terima kasih, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Benih aneh ini terbuka, sebuah retakan terbuka. Cahaya dari dunia luar mengalir masuk, energi spiritual yang kuat dari bumi yang agung juga mengalir. Si Hao tercengang. Tetua Agung menemukan tempat seperti ini, energi esensi tempat ini sebenarnya tidak kalah dengan benih itu sendiri, sangat kuat, beriak seperti air. Dengan suara syua, dia tiba di dunia luar. Yang terjadi selanjutnya adalah panas yang menyengat, sangat tidak enak dipandang. Gelombang api berhamburan, siap membakarnya. Ada rasa sakit yang hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia sebenarnya berada di dalam cahaya yang menyala-nyala, esensi yang agung di mana-mana, cahaya yang menyala-nyala meluap ke langit. Si Hao bahkan menduga bahwa dia mungkin berada di dalam matahari itu sendiri. Tempat macam apa ini? Dia ingat Tetua Agung sebelumnya mengatakan bahwa tempat pertama akan menjadi tanah dengan atribut tanah, menguburnya dalam-dalam di tanah untuk memelihara benih. Mengapa sekarang dia berakhir di gua api? Panas yang menyengat mengalir deras, rambut si Hao hampir terbakar, kulitnya terasa seperti akan terbelah. Ini terlalu mengejutkan. Sekarang, dia sudah menjadi individu tingkat sekte, namun dia terluka oleh nyala api cahaya yang berapi-api. Tak lama kemudian, dia tahu di mana dia berada. Ini adalah sebuah gua kuno, yang sangat besar dan juga sangat dalam. Gua itu penuh dengan cahaya api yang sangat cemerlang. Si Hao sama sekali tidak meragukan bahwa jika dia masih berada di alam dewa surgawi, dia pasti akan terbakar menjadi abu, tidak ada yang tersisa. Saat ini, dia hanya bisa bertahan. Ini sungguh mengejutkan. Jika seorang master sekte biasa datang, mereka pasti akan mati, terbakar menjadi abu tanpa ada ketegangan. Di dalam tubuh si Hao, sebuah benih bersinar, melepaskan cahaya jernih yang menyebar ke tulang-tulang keempat anggota tubuhnya. Ini adalah gerbang tubuhnya yang melepaskan kekuatan, dao batin yang menunjukkan kekuatan. Gelombang perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Daging dan tulang si Hao bergetar pada saat yang sama, mengeluarkan suara kengkiang. Dia tidak lagi merasakan sakit, sekarang sepenuhnya menolak cahaya yang menyala-nyala itu. Gua kuno itu dalam, dengan cahaya api yang memantul di sana-sini. Setelah dia mati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa medannya rumit. Tidak terlalu jauh, ada banyak percabangan di jalan, yang memanjang keluar seperti jaring laba-laba. Ini adalah istana bawah tanah. Itu adalah gua kuno, di dalamnya ada dunia lain. Penatua Agung. Si Hao berteriak, sedikit cemas. Itu karena dia telah berjanji pada wanita di plasenta surga dan bumi, jadi dia tidak bisa mengecewakannya. Di sini. Di kedalaman gua kuno, seseorang menjawab. Sosok samar di atas sajadah membuka matanya. Dalam cahaya yang menyala-nyala, sosok itu masih menembus seperti kilat, memaksa semua api kembali. Sosok itu adalah Tetua Agung. Anak, kau berhasil? Tetua Agung yang biasanya tenang dan teguh yang tidak akan berkedip bahkan jika gunung besar runtuh sekarang tampak seperti sedang menatap hantu. Dia segera meraih lengan si Hao. Suaranya bergetar, sangat bersemangat. Pikirannya bergetar, ingin meraung langsung ke surga. Aku berhasil. Si Hao berseru dengan keras. Dia tidak menahan kegembiraannya, membagikannya dengan Tetua Agung. Haha, Tetua Agung tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh gua kuno, membuatnya tampak seperti akan runtuh. Banyak batu raksasa berjatuhan. Pada saat yang sama, cahaya api meluap, menjadi lebih menyilaukan, membakar dinding-dinding batu hingga seluruhnya menjadi merah, hampir mencair. Si Hao terkejut. Dia mengenali material batu ini, itu adalah batu ajaib surga dan bumi yang sulit dimurnikan, dikenal bahkan tidak rusak saat dilempar ke matahari. Ini adalah jenis material ilah yang jarang terlihat. Tak heran jika setelah dilalap api yang begitu besar, tidak mengalami banyak kerusakan, dan tetap utuh seperti gua.
Benar-benar ada seseorang yang berhasil. Hari ini layak dicatat dalam catatan sejarah. Dada Tetua Agung naik turun dengan hebat, rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya, membuat emosinya yang kuat sulit diungkapkan. Saat itu, dia juga merupakan individu yang sangat berbakat, tetapi pada akhirnya, demi menapaki jalan ini, dia menjadi setengah lumpuh, hampir mati. Jika bukan karena beberapa kesempatan hebat di kemudian hari, seluruh hidupnya akan berakhir. Sementara itu, sebelum dia, dan sesudah dia, ada pula banyak contoh individu yang luar biasa, tetapi mereka gugur satu demi satu, dan hampir semuanya punah. Jalan ini terlalu kasar, terlalu sulit, membuat seseorang putus asa, seolah-olah jalan ini akan menelan para pahlawan yang luar biasa. Semakin tinggi bakat orang yang tidak memiliki benih abadi, semakin enggan mereka menerima takdir mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpan dendam, tubuh dan dao mereka akhirnya terhapus. Sekarang, bila jalan ini disebut, ekspresi semua orang akan muram, melihatnya bagaikan ular berbisa dan binatang buas, tidak berani menempuhnya. Bahkan tempat sekuat Akademi Abadi telah lama menyerah, melihatnya sebagai jalan kematian. Mereka mengambil tindakan pencegahan yang ketat, tidak membiarkan para murid mengirim diri mereka sendiri ke kematian tanpa tujuan. Namun sekarang, yang dipilih oleh Tetua Agung berhasil. Kamu. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, rambutnya menggeliat seperti ular, melepaskan cahaya yang menyilaukan, merobek kekosongan. Kemudian, ia tertawa keras, tertawa sampai pinggangnya hampir tertekuk ke belakang, matanya berkaca-kaca. Bagus, bagus, bagus. Ia mengucapkan kata bagus 3 kali berturut-turut. Si Hao kini telah mencapai impian masa mudanya. Senior, saya harus meminta bantuan Anda. Si Hao juga senang dan terharu, tetapi waktunya mendesak. Dia tidak berani berlama-lama. Ada apa? Apakah ada masalah dengan kultivasimu? Tetua Agung merasa khawatir, karena jalan ini terlalu sulit, ada kemungkinan kamu akan mati kapan saja, atau kamu akan lumpuh. Bukan itu masalahnya, aku butuh obat penyembuh surga untuk menutup kerusakan pada benih ini. Si Hao berkata cepat. Sang Tetua Agung tertegun, kemudian dia terkejut, ingin mengintip ke dalam. Jangan. Si Hao menghentikannya. Dia langsung bertanya apakah masih ada lagi bahan penyembuh surga. Tetua Agung merasa sakit hati. Hal semacam ini terlalu berharga, mampu berdiri berdampingan dengan obat-obatan umur panjang, yang jarang terlihat di dunia ini. Sulit untuk menukarnya bahkan dengan kitab suci surgawi dan bumi yang berharga. Bagi makhluk setingkatnya, itu dapat menyelamatkan mereka bahkan ketika berada di antara hidup dan mati. Ada makhluk di dalam. Si Hao langsung menjawab. Apa? Tetua Agung terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya, sama seperti saat pertama kali dia melihat Si Hao. Ini benar-benar, Tetua Agung tidak tahu harus berkata apa, tetap ketakutan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kedalaman gua kuno itu, panas yang menyengat tak tertahankan keluar dari dalam, bahkan melelehkan dinding batu. Bahkan batu ajaib yang paling tahan terhadap pencairan pun tak dapat bertahan lebih lama lagi. Magma merah terang mengalir di sini, suara kicauan burung yang lemah terdengar dari kedalaman gua kuno. Ekspresi Tetua Agung berubah. Dia bahkan meninggalkan Si Hao, tidak mampu merawat tubuhnya sebagai benih kesuksesan saat ini, tiba-tiba bergegas masuk. Orang bisa melihat betapa seriusnya situasi itu. Tetua Agung, teriak Si Hao. Ambillah. Tetua Agung melemparkan botol giok, di dalamnya ada obat penyembuh surga, cahaya samar dilepaskan dari dalamnya. Sebelumnya dia masih merasakan sakit di dalam, tetapi sekarang dia tidak mau ambil pusing lagi, dia hanya ingin masuk ke dalam gua dan melihat apa yang terjadi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya mengenai masalah benih ini yang memiliki makhluk, sehingga orang bisa melihat betapa menakutkannya gua itu, bahkan membuat Tetua Agung pun kehilangan akal. Dengan suara syua, Tetua Agung menghilang, lenyap dari tempat ini. Si Hao tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan sebagian dari zat penyembuh surga. Zat itu berkilau seperti batu giok. Ia mengoleskannya ke luka, dan kemudian benih itu segera menutup. Dia berhasil begitu saja. Perlu diingat bahwa ini adalah plasenta surga dan bumi, begitu dibuka, itu berarti makhluk di dalamnya telah sepenuhnya matang, sehingga muncul ke dunia.
Sementara itu, selaput benih dan hal-hal lainnya akan hancur, tidak ada cara untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya. Namun sekarang, setelah pulih sepenuhnya, obat penyembuh surga mampu membalikan segalanya. Kemudian, Siha menyingkirkan benih aneh ini. Sebelumnya, dia berjanji akan mengubur benih ini di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun, sehingga wanita itu dapat muncul kembali di dunia ini di era besar berikutnya. Ao. Di kedalaman gua kuno, terdengar suara lolongan keras yang membuat kulit kepala mati rasa. Apakah itu berasal dari tetua agung atau makhluk lain? Bulu-bulu halus Sihao berdiri tegak. Tempat terkutuk macam apa ini? Kenapa seperti ini? Dia benar-benar merasa agak sulit untuk tenang. Dia mengeluarkan pedang abadi-abadi, lalu bergegas masuk ke dalam gua. Gua kuno itu gelap dan suram, kobaran api berkobar. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Ini benar-benar sedikit mengerikan, tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini jelas sangat kuat ketika mereka masih hidup, jauh melampaui alam master sekte, sangat menakutkan. Saat ini, tulang-tulang mereka masih berkilauan dengan cahaya. Tidak lama kemudian, Siha menemukan tetua agung. Saat ini dia sedang menggali di sebuah kawah yang dalam di kedalaman terdalam, tanpa diduga sebuah lubang kuno yang dipenuhi dengan abu tulang. Di tempat itu banyak sekali tulang-tulang busuk, bahkan lebih banyak lagi abu tulang, pemandangannya sungguh mengerikan. Kadang-kadang, tetua agung akan menggali beberapa cakar, tengkorak, dan benda-benda lain yang menakutkan dari kawah abu tulang raksasa. Beberapa di antaranya tampak seperti cakar naga, tulang kepala kilin, dan benda-benda lainnya. Sihao terkejut, seluruh tubuhnya menjadi dingin, merasa takut sekali lagi. Tempat menyeramkan macam apa ini? Benar-benar mengejutkan. Gua api ini memiliki kekuatan esensi api yang kuat. Alasan saya membawa benih ke sini adalah untuk membantunya mengisi ulang energi, karena khawatir energi esensi akan mengering saat Anda berkultivasi di dalam, kata tetua agung. Kemudian, ekspresinya menjadi lebih serius. Dulu tempat ini adalah kediaman seorang kaisar. Terlalu banyak orang yang meninggal, dan bahkan ada yang benar-benar abadi yang hancur. Seorang kaisar raja api? Pikiran Sihao terguncang. Sebelumnya dia pernah mendengar bahwa hanya ahli terkuat dari sebuah klan yang memiliki kualifikasi untuk menyebut diri mereka kaisar. Tak lama kemudian, tubuh tetua agung bergetar hebat. Ia tidak percaya apa yang ia temukan di dalam abu tulang itu. Sihao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Itu adalah makhluk berbentuk manusia, kulitnya melilit tulang, seluruh tubuhnya hangus hitam. Selain lapisan kulitnya, itu tidak ada bedanya dengan kerangka. Selain itu, ia juga memiliki sepasang sayap, yang berwarna keemasan samar. Meskipun sebagian besar berwarna hitam hangus, masih ada sedikit cahaya keemasan yang mengalir keluar. Makhluk macam apakah ini? Matanya cekung. Itu seperti kerangka, tapi sekarang, ia membuka mulutnya, mengucapkan sesuatu dengan lemah, mengeluarkan suara-suara aneh. Ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan bawah yang saling bersentuhan, sehingga menimbulkan suara yang mengerikan. Adegan ini terlalu menakutkan. Tetua agung benar-benar menghasilkan makhluk hidup yang hanya tinggal kulit dan tulang dari tumpukan besar abu tulang. Setelah sekian lama, makhluk itu masih memiliki kehidupan. Keajaiban! Gua ini masih memiliki makhluk hidup yang tak tertandingi. Tetua agung berkata dengan suara gemetar. Senior, teriak Sihao. Hong! Makhluk lemah itu sangat keriput, kekurangan energi kehidupan. Namun, sayapnya yang dipenuhi cahaya keemasan bergerak sedikit, tanpa diduga membuat langit dan bumi terbelah, membuat gua kuno bawah tanah ini berguncang hebat, lalu meleleh, hampir hancur. Sihao merasa ngeri. Seberapa kuatkah makhluk ini? Mungkinkah ini kaisar raja? Dia terkejut, membuat asosiasi itu. Kembalilah ke lembaga Dewa Surgawi secepat mungkin, jangan khawatir tentang masalah di sini. Jika kau tetap tinggal di belakang, itu akan sangat berbahaya, dan kau tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantu, kata tetua agung. Ia menghindari sayap-sayap itu, merasakan ketakutan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan senior? Tanya Sihao. Jangan khawatirkan aku tidak dalam bahaya. Ekspresi tetua agung serius.
dia membawa Si Hao ke sini, tetapi menyuruhnya untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang tempat ini. Selain itu, dia memberitahu Si Hao bahwa ini ada di surga yang tak terukur. Mereka sudah kembali ke dunia ini, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa kembali. Si Hao tidak berdaya. Dia meninggalkan tempat ini, meninggalkan gua kuno ini. Angin kencang menderu. Si Hao melesat ke angkasa, bergegas menuju lembaga Dewa Surgawi. Di dunia luar, 2,5 tahun telah lama berlalu. Selama waktu ini, 9 langit di atas bisa dikatakan sangat cemerlang. Itu karena para jenius muncul dalam jumlah besar, bakat surgawi semuanya bangkit, banyak individu cemerlang muncul. Ini adalah era yang cukup cemerlang untuk dicatat dalam catatan sejarah. Selama beberapa tahun ini, para jenius heroik yang tak tertandingi terus-menerus bergabung dengan benih-benih yang sempurna, dapat disebut sebagai yang mengguncang dunia. Selain itu, mereka semua menghasilkan pemandangan yang tidak teratur yang meluap dari surga, mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup menerpa tanah, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya jernih, luar biasa megahnya. Si Hao bergerak bagai angin, menyeberangi lautan tak berbatas, melewati padang pasir keemasan tak berujung, menyusuri pegunungan agung yang subur dan hijau. Surga yang tak terukur cukup terkenal di antara 9 surga. Surga itu sangat luas, tak terbatas. Di depan, puncak gunung berwarna merah tua itu bagaikan karang berkilauan di lautan, merah dan terang, berkilauan dan tembus cahaya, sangat aneh. Ini jelas merupakan wilayah bumi suci. Gunung itu berkilau dan tembus pandang, hampir transparan, tetapi masih banyak tanaman yang tumbuh di atasnya, semuanya adalah batang spiritual. Ada juga banyak tanaman obat yang tumbuh di antara celah-celah gunung. Selain itu, ada gelombang asap yang membubung, memperlihatkan warna kemerahan samar. Tempat ini seperti alam abadi, dan bersama dengan pegunungan, menghasilkan pemandangan yang sangat indah, tempat yang menarik banyak perhatian. Ketika Si Hao tiba di sini, dia berhenti sementara. Ada cukup banyak kultivator di sini, semua orang datang dan pergi, sibuk dengan aktivitas. Ada beberapa kultivator tua yang membaca masa depan melalui awan, menyelidiki akar spiritual bawah tanah. Mereka jelas sedang mempersiapkan proyek besar, membangun sekolah. Si Hao turun ke pegunungan, meminta petunjuk kepada beberapa orang. Apa sebenarnya yang terjadi, dan mengapa semua ini perlu dilakukan? Apa kau tidak mendengar? Sekarang, Akademi Abadi telah berkembang pesat, Akademi Suci berada di puncaknya, keduanya menghasilkan tokoh-tokoh yang tangguh. Mereka adalah orang-orang mereka, di sini untuk menemukan gua-gua abadi. Seseorang menjawab. Si Hao terkejut. Akademi Abadi dan Akademi Suci keduanya adalah tanah suci, jauh dari urusan duniawi, tempat yang memiliki esensi spiritual terkaya di bawah langit. Apakah perlu datang mencari gua abadi? Tak lama kemudian, ia mengetahui lebih banyak tentang situasi tersebut. Ada banyak orang yang datang, dan ada beberapa yang menjelaskan kepadanya. Saat ini, Akademi Abadi dan Akademi Suci sedang berada di puncak kejayaannya, berkembang dengan gemilang, tetapi kedua akademi itu belum merasa puas. Mereka masih memikirkan masalah penggabungan, penyatuan, dan peningkatan interaksi di antara para murid agar mereka dapat menghadapi bencana besar bersama-sama dengan lebih baik, dan bersiap menghadapi perubahan besar di langit dan bumi. Si Hao menatap kosong sejenak. Ini tidak terlalu mengejutkan, karena ketika kedua akademi datang ke lembaga Dewa Surgawi untuk memilih murid, mereka telah mengatakan bahwa ketiga akademi akan bergabung di masa depan. Pada saat itu, akar leluhur pegunungan bawah tanah ketiga akademi akan tercabut dan bergeser ke satu tempat, sampai-sampai gua abadi akademi juga akan ikut dipindahkan. Jika saat itu tiba, saripati spiritual langit dan bumi pasti akan sangat kental sehingga tidak akan tersebar, menjadi tanah suci kultivasi yang paling menakjubkan di 9 surga di atas. Apakah mereka memilih tempat ini? Si Hao bertanya lebih lanjut. Ini hanyalah salah satu tempat yang memungkinkan, mereka masih belum memutuskan. Ada beberapa tujuan, semuanya tersebar di 9 surga. Saat ini, mereka sedang melakukan penyaringan dan konfirmasi akhir. Akademi Abadi dan Akademi Suci sedang memilih lokasi yang cocok, jadi mereka pasti akan menggali jejak abadi yang paling menakjubkan, pasti akan menjadi sangat menakjubkan. Kenyataannya, sudah lama beredar rumor bahwa monster tua itu sedang mencari beberapa tempat tinggal Dao abadi yang legendaris.
Setelah pencarian tanpa henti, mereka mengetahui lokasinya secara garis besar. Sekarang benar-benar akan memilih lokasi. Mereka pasti akan membangunnya di atas tanah kuno Dao abadi. Jika mereka benar-benar menemukan wilayah rahasia seorang raja abadi, itu tidak terbayangkan. Mereka akan mendapatkan warisan tertinggi dari sosok tingkat raja abadi. Diam, jangan bicara sembarangan. Ini belum diumumkan ke publik, berhati-hatilah atau para tetua akademi akan menghukummu. Seseorang memotong ucapan orang itu. Hal ini bahkan membuat Si Hao terkejut. Tanah kuno legendaris yang dicari para monster tua itu ternyata adalah wilayah rahasia raja abadi? Ini terlalu mengejutkan. Dari dulu sampai sekarang, ada berapa banyak raja abadi yang ada? Si Hao menghirup udara dingin. Orang harus tahu bahwa sekarang, tidak ada lagi makhluk abadi sejati, mereka tidak lagi terlihat. Terlebih lagi, bahkan di zaman kuno abadi, makhluk berumur panjang sangat langka, dapat dihitung. Akan tetapi sekarang, mereka ingin mengungkap alam rahasia raja abadi, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Tanpa diragukan lagi, ini adalah salah satu peristiwa terbesar di 9 langit 10 bumi. Tak jauh di sana, energi ungu muncul dari timur. Sejumlah besar energi keberuntungan tercurah dari langit seperti air terjun, mewarnai pegunungan hingga berubah menjadi ungu. Si Hao terkejut, siapakah orang ini? Dia benar-benar tahu bagaimana tampil dengan megah, tiba di atas awan keberuntungan begitu saja. Namun, kultivasinya seharusnya cukup luar biasa. Itu pasti. Pelayan Raja Surgawi Matahari Ungu, di sini untuk memilih gua abadi. Seseorang berkata pelan, tampaknya merasakan ketakutan yang cukup menahan. Dari diskusi semua orang, Si Hao memahami bahwa beberapa jenius terbaik Akademi Abadi semuanya mengirim pengikut mereka untuk merebut gua-gua di pegunungan yang mungkin menjadi tanah suci budidaya di masa depan. Begitu lokasinya benar-benar dipilih, area dengan hakikat spiritual terkuat pasti akan diberikan kepada para jenius luar biasa itu. Apakah Raja Surgawi Matahari Ungu setenar itu? Si Hao menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Akademi Abadi memiliki 9 Netherworlds AO, serta Raja Langit Kecil, semua orang lainnya tidak dia ketahui. Energi ungu tampak samar-samar, seperti tabir yang menyelimuti pegunungan dan lembah. Ada energi keberuntungan yang misterius yang membuat hati setiap orang bergetar, merasakan dorongan untuk bersujud menyembah. Apakah ini benar-benar seorang pelayan? Si Hao sedikit terkejut. Orang ini seharusnya sudah menjadi seorang individu tingkat master sekte, tetapi cara orang ini melakukan sesuatu benar-benar agak menonjol. Petugas ini benar-benar nakal. Seseorang ingin mencibir dan mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi pada akhirnya, dia mengejar kata-katanya. Saudara Dao, tolong bicaralah dengan hati-hati dan jangan menyinggung perasaannya. Namun, dia benar-benar masih sangat muda. Dia sudah terbiasa dengan kemurahan hati Raja Surgawi Matahari Ungu. Sekarang dia memiliki kesempatan langka untuk keluar, bersikap seperti ini juga bisa dimaafkan. Kata seorang dewa surgawi tua. Si Hao tidak dapat menahan diri lagi, bertanya siapakah Raja Langit Matahari Ungu itu. Apakah bahkan pelayannya akan membuat orang merasakan ketakutan yang begitu besar? Beberapa orang langsung menatapnya seperti sedang melihat orang aneh. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali, jelas merasa sangat aneh. Saudara tahu ini pasti berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, tidak pernah muncul ke dunia ini. Itulah sebabnya kamu belum pernah mendengar tentang kebangkitan dan kejayaan Raja Surgawi Matahari Ungu. Seseorang berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Si Hao mengetahui betapa hebatnya Raja Surgawi Matahari Ungu. Ketika orang-orang ini membicarakannya, mereka semua penuh dengan rasa hormat. Raja Surgawi Matahari Ungu dilahirkan di sebuah keluarga berumur panjang, di tempat yang bernama Matahari Ungu, salah satu tanah kuno terkaya dan terkuat di 9 surga 10 bumi. Klan ini berasal dari era besar terakhir, atau bisa dikatakan didirikan oleh makhluk abadi yang berumur panjang. Di masa lalu, klan ini memiliki prestise yang tak tertandingi, mulia seperti matahari surgawi di langit. Raja Surgawi Matahari Ungu tidak setua itu, dia adalah talenta surgawi yang luar biasa. Ketika dia lahir, tanah leluhur klan menghasilkan semua jenis pemandangan yang tidak teratur, misalnya, semua jenis binatang suci dan burung abadi berteriak.
Selain itu, yang paling menggemparkan ialah turunnya matahari surgawi dari kubah surgawi itu, masif dan tak berujung, menerangi segala yang ada di gunung-gunung dan sungai-sungai, mengisi kekosongan. Pada akhirnya, tubuhnya menyusut dan jatuh ke ruang bersalin. Tak lama kemudian, lahirlah Raja Surgawi Matahari Ungu. Legenda ini penuh dengan kecemerlangan mistis. Banyak orang tidak mempercayainya, tetapi ada beberapa yang yakin, terlebih lagi mengklaim bahwa ini adalah bukti, percaya bahwa dia adalah penganut Taoisme abadi yang bereinkarnasi. Sementara itu, sejak ia lahir, ia dikirim ke Akademi Abadi, menerima bimbingan dan ajaran dari para monster tua. Ia memperoleh sumber daya terbaik dari keluarga, serta berbagai ramuan obat langka dan hal-hal lain dari para monster tua Akademi Abadi, tubuhnya dibaptis dengan semua jenis obat-obatan ilahi. Dikabarkan bahwa ketika ia masih kecil, ia telah mengolah tubuh emas ungu yang dikenal tidak dapat dihancurkan. Kemudian, yang lebih cemerlang dan hebat lagi adalah ketika monster tua Akademi Abadi menggali sebuah puri abadi, Raja Surgawi Matahari Ungu Muda juga ada di sana. Sebuah benih ungu benar-benar terbang keluar dari dalam, memasuki tubuhnya dengan sendirinya. Tahukah kau jenis benih apa itu? Itu adalah benih energi ungu kabut besar, benih berharga tak tertandingi yang jarang terlihat di 10.000 zaman kuno, reputasinya terlalu besar di era agung kuno abadi. Begitu digabungkan, ia dapat menyapu 9 langit 10 bumi, itu hanyalah benih yang tak tertandingi. Seseorang berkata sambil mendesah. Yang lain menunjukkan ekspresi cemburu. Meskipun mereka telah mendengar semua jenis legenda mengenai Purple Sun Heavenly Monarch, mereka tetap merasa bahwa orang ini terlalu luar biasa, hanya seorang putra surga, yang memperoleh berkah dari surga. Adapun kekuatan bertarungnya, itu bahkan lebih tak tertandingi. Saat ini, dia sudah sepenuhnya menyatu dengan energi ungu kabut besar, selaras sempurna dengannya. Pada hari dia keluar dari pengasingan, energi ungu beriak keluar sejauh 30.000 li, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Jenis penggabungan dan fenomena menakjubkan ini bahkan lebih dalam dari legenda kuno, melampaui legenda masa lalu. Kalian semua pasti tahu tentang hutan laut utara, kan? Mereka yang kuat dapat meninggalkan nama mereka, mengukirnya di sana. Ketika Raja Surgawi Matahari Ungu pergi ke sana, kecemerlangan yang dilepaskan dari namanya di puncak bela diri bertahan selama 9 hari penuh. Ketika mendengar semua ini, Si Hao tercengang. Jalan hidup orang ini terlalu cemerlang, kecemerlangannya sulit disembunyikan bahkan jika dia mau. Sebelumnya, Raja Surgawi Matahari Ungu selalu menyendiri, itulah sebabnya tidak banyak orang yang mengenalnya. Setelah dia keluar dari pengasingannya, semua orang di bawah langit bertanya tentangnya. Sekarang, Si Hao tahu mengapa pelayan Raja Surgawi Matahari Ungu bertindak begitu berani. Itu karena Raja Surgawi Matahari Ungu biasanya senang membaca semua jenis kitab suci, dan orang yang menemaninya adalah pelayan ini. Pelayan itu juga memahami Dao, kultivasinya maju pesat, melampaui bakat luar biasa dari berbagai klan. Hong! Tak jauh dari situ, suara tabrakan hebat dapat terdengar, membuat puncak gunung berwarna merah pun bergetar. Ada seseorang yang beradu dengan pengawal Raja Surgawi Matahari Ungu. Warna merah menyala berputar-putar, seolah-olah matahari merah pagi meledak, juga seolah-olah magma tak berujung mengalir di kehampaan, hamparan cahaya merah cemerlang dan menakjubkan. Siapa orang itu, yang berani melawan pelayan Raja Surgawi Matahari Ungu? Apakah dia benar-benar mencoba untuk menekannya? Semua orang terkejut. Orang harus memahami bahwa Raja Surgawi Matahari Ungu saat ini telah bangkit seperti matahari ke surga, menerangi dunia manusia. Banyak monster tua menaruh harapan padanya, hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Ada seseorang yang berani menyentuh orang-orang Raja Surgawi Matahari Ungu? Siapa dia? Cahaya merah darah itu tampaknya merupakan jejak tangan yang hebat. Seseorang berkata dengan heran. Kemudian, matanya melebar, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Sekarang aku mengerti, tidak heran dia berani mengambil tindakan terhadap petugas itu. Itu adalah pengikut Great Sutuo, jadi dia secara alami tidak takut pada orang-orang Raja Surgawi Matahari Ungu. Itu karena sulit untuk mengatakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah untuk memulai. Si Hao terdiam. Sepertinya selama masa pengasingan ini, beberapa tokoh hebat muncul, dan dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya.
Tak perlu dikatakan lagi, Sutuo Agung itu pastinya sangat menakjubkan, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Raja Surgawi Matahari Ungu? Dia tentu saja akan meminta petunjuk pada orang-orang di sampingnya. Sutuo yang agung, dia benar-benar orang yang menantang surga, prestasinya di masa depan menakutkan di luar imajinasi. Dia pasti akan menjadi abadi di masa depan. Seseorang mendesah memuji. Ada hal semacam ini? Si Hao benar-benar tidak percaya hal ini. Tidak ada makhluk berumur panjang di dunia ini, berapa banyak yang mengaku bahwa mereka pasti akan menjadi abadi. Apakah kamu tahu tipe kultivator, biksu? Orang itu berkata dengan pelan. Saya bersedia. Si Hao tentu saja menyadarinya. Jenis-jenis kultivator ini pernah ada di kuno abadi, dan mereka sangat kuat, dan juga sangat misterius, sejenis makhluk abadi kuno. Hanya saja, makhluk abadi kuno semacam ini sudah punah. Mereka tidak dapat ditemukan lagi di dunia saat ini. Sutuo Agung tidak seperti yang lain, menyatu dengan benih yang sempurna. Dia cukup istimewa, menemukan abu seorang biksu kuno di dalam area peninggalan sejarah. Keduanya benar-benar menyatu. Menurut rumor yang tersebar di Akademi Abadi, abu biksu kuno itu menggemparkan dunia, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan hingga tak terbayangkan, dan dikabarkan merupakan intisari kehidupan seorang abadi kuno. Abu seorang biksu kuno tingkat abadi sejati menyatu sepenuhnya dengan Great Sutuo, ini secara alami menghasilkan semua jenis pemandangan yang tidak teratur. Ia memperoleh warisan seorang biksu kuno abadi, kekuatannya dalam dan tak terukur. Khasiat abu itu tidak kalah dengan khasiat benih yang sempurna. Ada yang menduga bahwa pendeta kuno yang meninggal saat bermeditasi itu mungkin memiliki asal-usul yang benar-benar menakjubkan. Sambil mendesah, dengan sedikit rasa terkejut, Si Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke lembaga Dewa Surgawi. Dia tidak menyangka dunia luar telah berubah begitu banyak, para jenius yang menakjubkan seperti ini muncul secara berurutan. Tidak lama kemudian, dia kembali ke lembaga Dewa Surgawi. Dia menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih ramai, banyak orang datang, semuanya dari Akademi Abadi dan Suci. Orang-orang itu berdiskusi dengan penuh semangat, semuanya membandingkan siapa di antara mereka yang paling sakti, siapa yang paling bisa menjadi figur agung bagi generasi muda. Mengapa semeriah ini? Si Hao agak bingung. Kemudian, dia mengerti dari diskusi orang lain bahwa ada sebuah gua abadi di bawah lembaga Dewa Surgawi yang belum pernah dibuka. Sekarang setelah ketiga akademi akan bergabung, gua ini tentu saja akan segera melihat cahaya matahari juga. Itulah sebabnya para jenius dari dua akademi muncul silih berganti, datang ke sini untuk membagi keberuntungan alami, merebut peluang. Sayang sekali. Ini adalah gua kuno lembaga Dewa Surgawi milikku, namun tidak ada orang jenius yang dapat bersaing dengan orang-orang dari kedua akademi itu. Pada akhirnya, kita hanya membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Ini benar-benar sulit diterima. Ada seseorang yang berbicara dengan nada putus asa. Itu karena sekarang, para jenius yang disebut-sebut dari lembaga Dewa Surgawi telah menurun, individu-individu yang benar-benar hebat telah diambil alih oleh kedua akademi. Mereka yang tersisa hanya biasa-biasa saja jika dibandingkan.